Dunia digital yang rentan. Setiap hari kita terhubung ke internet, belanja online, cek saldo, kirim pesan, bahkan simpan dokumen penting di cloud. Tapi tahukah kamu, semua itu bisa diserang? Dunia digital tidak selalu aman. Karena itu, kita perlu memahami keamanan siber atau cybersecurity, perlindungan sistem dan data dari ancaman digital. Apa itu keamanan siber? Keamanan siber adalah upaya melindungi jaringan, perangkat, dan data dari akses ilegal, peretasan, pencurian, atau kerusakan. Ini seperti sistem keamanan digital layaknya gembok dan alarm di rumah, tapi dalam bentuk virtual, tanpa sistem keamanan yang kuat. Data pribadi kita bisa jadi incaran. Ancaman digital semakin canggih. Dulu, serangan hanya sebatas virus komputer. Sekarang, serangannya makin kompleks, ransomware, phishing, malware di DOS, hingga pencurian identitas. Bahkan, hanya dengan membuka link palsu atau klik email mencurigakan, data kita bisa dicuri dalam hitungan detik. Bahaya bisa datang dari mana saja. Data pribadi sama dengan aset berharga. Jangan anggap sepele data pribadi, nama, email, nomor HP, alamat rumah, hingga foto dan rekaman suara, semua itu bisa dijual di pasar gelap digital. Dengan informasi itu, orang bisa menyamar sebagai kamu, meretas akun, atau menipu orang lain atas namamu. Itulah mengapa keamanan siber sangat penting. Contoh serangan siber di sekitar kita. Banyak kasus nyata terjadi. Akun media sosial diretas, saldo e-wallet tiba-tiba kosong, atau data kantor bocor ke publik. Bahkan institusi besar seperti bank dan rumah sakit pun pernah jadi korban. Kalau perusahaan saja bisa kena, apalagi pengguna individu yang kurang waspada. Password lemah sama dengan celah bahaya. Masih pakai password 123456 atau password 123. Itu seperti membeli kunci rumah ke maling. Salah satu bentuk perlindungan dasar dalam keamanan siber adalah membuat kata sandi yang kuat, unik, dan berbeda untuk setiap akun. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Jangan asal klik link atau unduhan. Salah satu trik yang paling sering digunakan penjahat siber adalah mengirim link palsu. Begitu kamu klik, malware langsung masuk. Kadang juga menyamar jadi undangan, invoicing, atau update software palsu. Karena itu, penting untuk selalu periksa asal-usul tautan atau file sebelum dibuka. Gunakan autentikasi 2 faktor 2FA. Autentikasi 2 faktor menambahkan lapisan keamanan ekstra. Setelah memasukkan password, kamu harus verifikasi lewat SMS, email, atau aplikasi autentikasi. Ini akan sangat sulit ditembus. Bahkan jika password kamu berhasil ditebak, aktifkan fitur ini di semua akun penting. Waspadai jaringan Wi-Fi publik. Wi-Fi gratis memang menggoda, tapi juga sangat berisiko. Banyak peretas memanfaatkan jaringan publik untuk mencuri data pengguna yang terhubung. Jika harus memakai Wi-Fi umum, hindari login ke akun penting dan jangan lakukan transaksi keuangan. Lebih aman gunakan VPN atau jaringan pribadi. Update sistem dan aplikasi secara rutin. Setiap pembaruan perangkat lunak biasanya berisi perbaikan keamanan. Jika kamu malas update, itu artinya perangkatmu rentan terhadap serangan baru. Jangan tunda. Update sistem operasi, browser, antivirus, dan semua aplikasi penting agar tetap aman dari celah keamanan yang ditemukan. Backup data secara berkala. Serangan seperti ransomware bisa mengunci atau menghapus semua datamu. Jika kamu tidak punya cadangan, bisa-bisa semua hilang. Buatlah backup secara rutin di tempat aman, bisa di hard drive eksternal atau cloud yang terenkripsi. Ini seperti sabuk pengaman digital. Keamanan siber bukan hanya urusan IT. Banyak yang berpikir bahwa keamanan siber hanya urusan tim IT. Padahal, semua orang bertanggung jawab menjaga keamanannya sendiri. Karyawan, pelajar, pelaku usaha, hingga pengguna biasa, semuanya harus paham ancaman digital dan tahu langkah pencegahannya. Edukasi dan kesadaran adalah kunci. Serangan siber sering berhasil karena kurangnya pengetahuan. Edukasi menjadi senjata utama. Ikuti pelatihan singkat, webinar, atau baca panduan keamanan siber dari sumber terpercaya. Semakin banyak yang sadar, semakin kecil kemungkinan serangan berhasil. Perlindungan untuk UMKM dan bisnis kecil. UMKM sering menjadi target karena biasanya memiliki sistem keamanan yang lemah, padahal mereka menyimpan data pelanggan, transaksi, dan rahasia bisnis.
menggunakan software legal, membatasi akses data, dan menerapkan kebijakan keamanan bisa melindungi bisnis dari kerugian besar. Serangan siber bisa menghentikan operasi. Beberapa serangan digital bisa membuat layanan terhenti total, misalnya serangan DDoS Distributed Denial of Service yang membanjiri server hingga lumpuh. Situs jadi tidak bisa diakses, transaksi gagal, dan kepercayaan pelanggan hilang. Ini jadi bukti bahwa keamanan siber adalah bagian penting dari kelangsungan operasional. Serangan bisa datang dari dalam. Tak hanya dari luar, ancaman juga bisa muncul dari dalam organisasi, misalnya karyawan yang kerobong atau tidak sengaja membuka celah. Bahkan ada yang menyalahgunakan akses. Karena itu, penting menerapkan kebijakan akses terbatas dan pelatihan internal agar seluruh tim paham tanggung jawabnya. Perangkat pintar juga rentan. Sekarang banyak alat rumah tangga terhubung internet disebut IoT Internet of Things, kamera, speaker, kulkas, hingga lampu bisa dikendalikan jarak jauh. Tapi semua itu juga bisa diretas jika keamanannya lemah, jadi jangan abaikan pengaturan keamanan di perangkat pintar. Keamanan anak di dunia digital. Anak-anak juga butuh perlindungan digital, mereka rentan terhadap konten tidak pantas, penipuan online, hingga perundungan siber. Orang tua perlu mengatur kontrol orang tua parental control, mengedukasi anak soal privasi, dan mengawasi aktivitas online dengan cara yang bijak dan tidak mengintimidasi. Jangan bagikan terlalu banyak di media sosial. Semakin banyak kita membagikan informasi pribadi, semakin mudah peretas menyusun profil kita, tanggal lahir, nama ibu, nama sekolah, semuanya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan keamanan. Bagikan secukupnya, dan hindari memposting data sensitif di tempat publik. Gunakan antivirus yang terpercaya. Antivirus adalah salah satu perlindungan dasar dari malware dan virus. Pastikan kamu menggunakan antivirus dari penyedia terpercaya, dan jangan tergoda software bajakan. Antivirus palsu malah bisa jadi jembatan masuknya malware ke perangkatmu. Jangan gunakan software bajakan. Selain melanggar hukum, software bajakan sering dimodifikasi dan disusupi virus atau spyware. Ini bisa membuka celah keamanan serius. Gunakan software asli yang rutin mendapatkan pembaruan keamanan dari pengembang resminya. Keamanan lebih penting dari sekadar menghemat biaya. Hindari login di perangkat orang lain. Login akun pribadi di komputer warnet atau milik teman bisa berbahaya, apalagi jika lupa logout. Password bisa tersimpan otomatis atau direkam keylogger. Jika terpaksa, gunakan mode incognito dan pastikan keluar dari semua akun sebelum meninggalkan perangkat. Mengenal teknik social engineering. Penjahat digital tidak selalu menggunakan teknologi canggih. Terkadang, mereka menggunakan manipulasi psikologis disebut social engineering. Mereka berpura-pura jadi teman, rekan kerja, atau layanan resmi untuk mendapatkan data. Jangan mudah percaya, dan selalu verifikasi identitas. Gunakan VPN untuk keamanan tambahan. VPN Virtual Private Network menyamarkan lokasi dan mengenkripsi data saat kamu online. Ini sangat berguna saat mengakses internet melalui Wi-Fi publik atau saat ingin menjaga privasi. Tapi pastikan gunakan layanan VPN yang terpercaya, bukan yang gratisan mencurigakan. Kenali tanda-tanda akun diretas. Jika akunmu tiba-tiba logout sendiri, ada aktivitas mencurigakan, atau kamu tidak bisa login meski password benar, bisa jadi akunmu diretas. Segera reset password dan aktifkan fitur keamanan tambahan. Laporkan ke penyedia layanan jika perlu pemulihan akun. Pelajari cara melaporkan kejahatan siber. Jika menjadi korban, jangan diam. Di Indonesia, kamu bisa melaporkan insiden ke Badan Siber dan Sandi Negara BSSN atau melalui situs seperti patrolisiber.id. Laporkan juga ke penyedia platform agar akun atau situs pelaku bisa diblokir dan tidak menipu lebih banyak orang. Cyber hygiene sama dengan kebiasaan digital sehat. Seperti cuci tangan untuk mencegah penyakit, cyber hygiene adalah kebiasaan digital yang sehat dan aman, mulai dari logout, setelah pakai, tidak klik link sembarangan, update software, hingga backup data. Kebiasaan ini, jika dilakukan rutin bisa menyelamatkanmu dari banyak risiko. Aman di dunia nyata dan digital. Di dunia nyata, kita kunci rumah, pasang CCTV, dan waspada terhadap orang asing. Di dunia digital, prinsipnya sama, lindungi akun, hati-hati saat berbagi, dan jangan mudah tertipu
Dengan memahami keamanan siber, kita bisa menjelajahi dunia digital dengan aman, bijak, dan percaya diri.